Halo teman-teman semua, saya Dr. Andri dan saat ini saya sedang berada di Munich kembali ya. Dari kemarin saya datang dan mengikuti World Association for Stress Related and Anxiety Disorder. Jadi kali ini kita berbicara tentang banyak kasus-kasus gangguan cemas dan bagaimana kondisi gangguan cemas ini mempengaruhi situasi kehidupan kita. Nah, tadi saya sempat mendengarkan satu kuliah terkait dengan transgenerational dari gangguan kecemasan. Jadi transgenerational ini berkaitan dengan bagaimana kecemasan itu bisa diturunkan, ya, diturunkan dari orang, ya, sebelum kita, jadi kakek nenek kita ke kita gitu. Dan ini yang kemudian menyebabkan keadaan yang penting, ya, bukan cuma sekedar bahwa kondisi itu hanya berkaitan dengan kita saja, lingkungan kita, tetapi juga dari faktor orang-orang yang berada dalam satu garis keturunan kita. Nah, ini sebenarnya sudah pernah diungkapkan beberapa kali dalam berbagai kongres, tetapi memang penelitiannya terus berkembang dan makin kemari kita makin tahu bahwa kondisi gangguan kecemasan memang bisa dikaitkan dengan adanya problem dari kehidupan sebelumnya. Artinya orang tua kita, kakek nenek kita, buyut kita itu memang punya masalah kecemasan, cuman dulu mungkin tidak ditangani dengan baik atau tidak tahu bagaimana cara menanganinya, dan sekarang mulai kita tahu. Dan ini penting ya buat teman-teman yang mempunyai masalah gangguan kecemasan, karena biasanya yang seperti ini tuh terkadang kesulitan untuk segera sembuh. Jadi mungkin ada teman-teman yang dalam pengobatan itu sering merasa, kok kenapa saya lama banget nih, pengobatan nggak baik-baik. Kayaknya ada sesuatu yang kok nggak sesuai gitu ya. Dan ini yang kita perlu perhatikan, bagaimana ternyata faktor keturunan ini juga terkadang memperlambat kesembuhan itu sendiri. Karena faktor genetik yang kuat dibandingkan faktor lingkungan saja. Misalnya teman-teman stres karena kerja atau karena faktor terkait dengan situasi kehidupan sehari-hari. Nah, untuk itulah maka kita memerlukan suatu proses supaya kita menjadi jauh lebih baik, bukan cuma masalah pengobatan saja, tetapi juga kita belajar behavior atau perilaku untuk mengatasi kecemasan itu sendiri. Apa saja? Salah satu yang paling mudah adalah olahraga. Jadi olahraga ini sering kali disebutkan di kongres ini untuk membantu kita. Kemudian cara berpikir yang lebih baik, yang lebih positif, ya. Ini tidak mudah, tetapi perlu dilakukan dan disadari bahwa ini sesuatu yang memang berkaitan dengan upaya atau penanggulangan kita terhadap kondisi gangguan kecemasan kita sendiri. Dan kalau dilihat pada beberapa kasus memang situasinya pengobatan, psikoterapi, latihan perilaku ini menjadi salah satu yang penting juga. Bagaimana cara kita mengelola semuanya menjadi jauh lebih baik lagi. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat. Nanti akan saya sampaikan lagi beberapa update terbaru, baik lewat tulisan maupun lewat video-video di YouTube dari Munich World Association for Stress-Related Disorder and Anxiety Disorder. Sampai ketemu lagi dalam kesempatan. Salam ikhlas, sabar, dan sadar. Salam sehat jiwa. Aduh, dingin banget.